Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julele dari kelas A6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas metodologi penelitian yang berjudul Implementasi Framework Coordinator untuk pengembangan website pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar, proposal ini bertujuan untuk menyediakan informasi, komoditas harga, partner bisnis, pengumuman, dan agenda resmi dan galeri yang terkait dengan aktivitas dan download file. Metode pengumpulan yang digunakan adalah literatur dan wawancara. Dan metode analisis yang digunakan yaitu data analisis dan sistem analisis. Yang dimaksud adalah sistem analisis pitches yang akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi proposal ini juga bertujuan untuk memberikan fasilitas pada pengunjung untuk yang mencari informasi terkait dengan harga komoditas, pengumuman, dan agenda layanan, dan file-file yang terkait dengan kantor tersebut. Jadi memberikan fitur untuk memberikan pengunjung lebih efisien dan mengunjungi website ini daripada menggunakan media blogspot. Kenapa harus coordinator dan apa kelebihannya? Coordinator adalah sebuah framework PHP atau bingkai kerja yang menggunakan pola desain MVC, Model View the Controller. Dan coordinator ini cocok untuk digunakan dalam portal berita, sistem informasi, web startup, profile company, e-commerce, blog, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan tujuan proposal ini dan sesuai dengan tujuannya dan cocok digunakan dalam coordinator. Kelebihannya yaitu performa cepat, mini konfigurasi, komunitas banyak, dan dokumentasi yang lengkap, termasuk cukup mudah untuk dipelajari. Masalah penelitian. Terkait dengan masalah ini, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki website yang dinamis dalam menyampaikan informasi dan masih menggunakan media blogspot sehingga memiliki banyak kendala. Masalah ini termasuk dalam latar belakang kenapa digunakannya coordinator, yaitu masih menggunakan blogspot. Slide selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Proposal yang berjudul dengan implementasi framework coordinator untuk pengembangan website pada Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada bulan Maret 2017 bertepat di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian. Alat-alat penelitiannya yaitu yang pasti menggunakan laptop, desktop, jaringan Wi-Fi, web server, database server. Kedua ini bisa dirangkum dalam satu software aplikasi yaitu SAMPP dan framework CI, framework coordinator. Bahan-bahan penelitiannya, jadi karena proposal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, jadi data yang berkait adalah informasi dan berita terkait dengan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun slide selanjutnya itu jalan penelitian yang dimulai dengan tahap pengumpulan data, tahap pembuatan program, tahap implementasi, dan tahap pengujian. Pertama, tahap pengumpulan data yang diperlukan. Jadi sesuai dengan abstrak tadi, data yang diperlukan pastinya adalah data harga komoditas, pengumuman, dan agenda layanan, dan file-file yang terkait dengan kantor perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya itu sumber data yang diperoleh langsung dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, dan teknik pengumpulan datanya yang tadi juga disinggung dalam abstraknya itu tinjauan literatur dan wawancara.
Bagian D, instrumen penelitian. Jadi pengumpulan data, jadi instrumen penelitiannya adalah mengumpulkan data dan dengan wawancara dan tinjauan literatur. Pengolahan datanya, yaitu karena ini kita membuat website dengan codeignator. Codeignator sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi sebagian besar melibatkan coding. Yang kedua itu tahap pembuatan program. Tahap pembuatan program melibatkan analisis data dan analisis sistem dan analisis speeches. Saya akan bahas yaitu analisis data itu proses pengolahan data menjadi informasi, sedangkan analisis sistem yaitu penjabaran suatu sistem informasi yang digunakan dalam berbagai komponen. Adapun juga itu analisis speeches, kepanjangannya itu analisis speeches itu lebih melibatkan ke performance, informasi, ekonomi, dan efisiensi. Slide selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi ini mengimplementasikan yaitu halaman utama sistem, berita, download file, galeri foto, admin, dan penambahan berita, upload file, dan data galeri. Ini semua juga disinggung di abstrak tadi. Selanjutnya itu tahap pengujian. Ini ada 2 kolom, yaitu data masukan dan poin uji. Data masukan itu di sini kita melakukan login, dan poin ujinya itu proses login. Jadi poin uji ini termasuk kegiatannya, apa yang dilakukan situ, dan data masukannya itu kita melakukan jadi data masukannya itu seperti fitur-fiturnya, terdapat fitur login, dan kata kerjanya kita melakukan proses login. Selanjutnya, flowchart. Seperti pada flowchart pada umumnya, ini dimulai dengan start, pengumpulan data. Jadi kotanya itu kotak miring, agak jajar-genjang, pengumpulan data. Karena di sini ada penginputan, input, proses input. Yang selanjutnya ada penginputan program berbentuk kotak, karena ini kata kerja jadi dia berbentuk kotak. Kemudian diimplementasi dan pengujian program. Selanjutnya ada situ kondisi, jika berhasil akan menuju ke kesimpulan dasar, jika tidak akan mengulang dari pengujian program sampai berhasil. Selanjutnya jadwal penelitian. Judulnya itu implementasi framework codeignator untuk pengembangan website pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Seminar proposal. Selanjutnya itu prosesnya bagaimana? Prosesnya dimulai dari pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, tinjauan literatur, pembuatan program melibatkan serangkaian teknik coding yang menggunakan framework. Jadi menggunakan framework berbasis objek, tidak seperti prosedural yang pastinya menggunakan berbasis objek. Kemudian implementasinya itu seperti tadi, dengan membuat halaman berita, halaman agenda, halaman lainnya. Selanjutnya pengujian sistem melibatkan analisis sistem dan analisis data seperti yang disinggung tadi. Itulah hasil presentasi saya. Saya Joy Lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.